senang jumpa kembali dengan saudara sesudah liburan, dan saya mau ajak kita buka kitab Kidung Agung pasal yang pertama dari ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Kidung Agung 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca aja sama-sama ya 8 ayat ini ya. Kidung Agung 1 ayat 1 sampai 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kidung Agung dari Salomo, mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku, di mana Kakanda mengembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Saya kasih judul Cinta yang Terbesar. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa kitab Kidung Agung adalah salah satu kitab yang dianggap kitab yang tidak rohani. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian baca kitab Kidung Agung ini mulai dari pasal yang pertama sampai yang terakhir, isinya itu ada yang bilang itu mengandung semacam pornografi gitu ya. Jadi di dalam itu ada disebut tentang buah dada lah ya, disebut tentang bercumbu-cumbuan lah dan sebagainya. Nah, Kidung Agung ini ditulis oleh Raja Salomo, bahwa dipercaya diyakini saat itu Raja Salomo lagi jatuh cinta dengan seorang putri yang berwarna kulitnya gelap. Kita juga menduga bahwa ini salah satunya adalah Ratu Ethiopia yang waktu dia datang ke istana Salomo membawa upeti. Tapi itu juga belum tentu bisa dipastikan. Tetapi apa yang ditulis di kitab Kidung Agung ini akhirnya menjadi gambaran, menjadi ilustrasi bagaimana cintanya Tuhan kepada umat Israel pada saat itu. Makanya kalau itu dilihat urutan-urutannya, yang pertama ditulis oleh Salomo adalah Amsal, ya, Amsal yang ditulis oleh Salomo. Nah, kalau saudara lihat urutan di Alkitab, sesudah kitab Amsal ada namanya kitab Pengkhotbah. Nah, yang tulis juga itu adalah Salomo. Amsal itu semuanya isinya serba kepada kebijaksanaan. Bahkan ada seorang pebisnis rohani yang berkata, kalau kita mau bisnisnya sukses, tiap hari baca Amsal katanya. Kalau baca Amsal kita dapat wisdom, dapat hikmat katanya. Tapi kalau saudara baca Pengkhotbah, saudara akan menemukan satu kata ini yang diulang-ulang berturut-turut, yaitu sia-sia. Jadi hidup sia-sia, semuanya sia-sia. Jadi seolah-olah kitab Pengkhotbah itu bicaranya seolah-olah nadanya adalah pesimisme. Dari mulai bijak yang namanya Amsal, masuk ke Pengkhotbah seolah-olah hidup ini galau, hidup ini gak ada masa depan yang baik dan lain sebagainya. Akhirnya ditutup dengan yang namanya kitab Kidung Agung, Bapak Ibu sekalian. Bahwa ternyata Salomo seolah-olah kembali lagi ada gairah dalam kehidupan ketika apa? Ketika dia menemukan seseorang yang dia cintai. Dan bulan April ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan merayakan namanya Jumat Agung dan juga Paskah. Ya, kita nanti ada ibadah Jumat Agung 18 April dan ada ibadah Paskah 20 April. Memang di jadwal 13 April saya nggak dijadwal, 20 April nggak dijadwal karena tempo hari jaga-jaga saya pergi ke luar negeri. Tapi ternyata perginya itu 21 malam, balik lagi tanggal 28, saudara. Jadi saya 13 ada di sini, 20 ada di sini,
pimpin perjamuan kudus saja. Nah, karena ini berkaitan dengan kita akan merayakan Paskah, kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus, kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mempersiapkan ayat-ayat, sebetulnya kita harusnya bahas banyak dari surat Rasul Paulus. Ya, apa itu salib, apa itu Jumat Agung, apa itu Paskah. Tetapi justru di dalam hati saya tertarik bahasnya Kidung Agung. Kenapa Kidung Agung, saudara? Tadi di awal saya bilang Kidung Agung ini dianggap sebagai kitab yang gak rohani sama sekali. Bahkan banyak teolog menganggap tidak ada kandungan teologi di dalamnya, saudara. Tetapi di dalamnya banyak mengandung yang namanya rasa cinta seseorang kepada kekasihnya, saudara. Kalau kita tadi bahkan dikatakan di ayat yang ke-7, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di manakah Kanda mengembalakan domba. Bahkan sebutan kakanda, jantung hati ya. Ini kan ungkapan-ungkapan ketika seseorang lagi jatuh cinta. Karena katanya saudara, orang yang paling susah dibilang itu orang yang lagi jatuh cinta, saudara ya. Jadi kalau Bonang lagi mau rayu pacarnya nggak punya bahan nih, bahannya Kidung Agung bisa nih. Bisa kirim WA nih. Di manakah Kanda mengembalakan domba? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa begitu cintanya Tuhan kepada manusia, makanya dia utus anak yang tunggal, Yesus Kristus. Kita sama-sama ingatlah ayatnya Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Yakin saya diantara kita semua di sini ya, boro-boro nyerahin anak yang tunggal ya. Kita nitipin anak ke saudara kita aja, atau mungkin ke daycare, atau mungkin ke teman yang kita percaya. Pasti kita juga nggak tenang kan hatinya ya. Selagi kita melakukan aktivitas gitu ya, kita titip anak kita, pasti kita juga nggak tenang. Kemarin waktu saya liburan, kita pesan kamar hotel itu 2. Jadi kita udah kasih note gitu ya di booking online-nya, kita minta connecting room gitu ya, biar kamarnya tuh nyambung. Ya tapi biasanya saya bilang sama istri, rasanya kita baru akan tahu nanti pas nyampe hotel, baru tahu bisa dapat apa enggak. Pas nyampe kita nggak dapat. Tapi kita dapat anugerah Tuhan lah. Jadi kamar saya di upgrade, salah satunya jadi junior suite. Oh oke, saya bilang thank you gitu kan. Terus dipisah nih kamarnya. Jadi kamar saya itu 510, kamar anak-anak 507 gitu. Nah itu jarak kamarnya sebetulnya kayak dari pojok sini ke toilet lah gitu saudara. Ya, biar beda dua kamar. Langsung istri saya nggak tenang. Ini kejauhan. Ini kalau ada apa-apa gimana dan sebagainya. Saya bilang ini dekat, enggak ini jauh gitu. Coba kamu telepon lagi cari yang lebih dekat. Yaudah saya telepon, ini istri saya nggak nyaman, bla 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 bla, bisa nggak cariin yang lebih dekat. Akhirnya dapat kamar yang di seberangnya, saudara. Kamar yang di seberangnya. Jadi saya bilang sama istri tuh, baru cuma jarak segitu aja, hati udah nggak tenang maksudnya. Kalau dihitung-hitung ya, yang tidur di kamar itu kan Mesia sama Lili, 2 anak. Ezra sama kita, berarti kan kita masih punya 1, gitu kan. Jaraknya cuma segitu, tapi nggak tenang. Sekarang saudara bayangkan betapa cintanya Tuhan yang digambarkan di kitab Kidung Agung terhadap orang yang dia kasihi. Bahkan dia katakan dia berikan anaknya satu-satunya. Untuk siapa? Untuk dunia. Kalau saya mau ajak saudara belajar di kitab Roma pasal yang ke-5, di ayat yang ke-7 saya baca Roma 5 ayat yang ke-7 dikatakan gini, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saya dalam waktu di liburan itu di toilet bandara, saya dengar ada seorang bapak-bapak lagi nasihatin anaknya pakai bahasa Indonesia. Jadi saya tahu ini orang Indonesia nih, gitu kan. Dia nasihatin anaknya gini, orang benar itu pasti baik, orang baik belum tentu benar. Wah, saya bilang jangan-jangan nih ada apa nih sama anaknya gitu kan. Terus saya teringat, saudara setuju gak gitu? Pasti saya yakin dalam kehidupan saudara ada orang yang berkesan di hati saudara dan saudara anggap itu orang yang baik. Sehingga di dalam hati saudara berpikir gini, kalau ada apa-apa sama dia, saya juga rela kerahkan segala yang saya punya untuk bantu dia. Nah, Alkitab katakan tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Berarti pertama ada kategori orang benar. Habis itu tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. Berarti ada kategori yang kedua, orang
orang baik. Jadi ada orang benar, ada orang baik. Nah, di dalam konteks kitab Roma, orang yang berdosa udah pasti tidak benar. Lalu satu ketika ada seorang yang bertemu dengan Tuhan Yesus dan berkata gini, "Hai guru yang baik." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Tidak seorang pun yang baik. Karena yang baik cuma Tuhan." Karena baik itu akhirnya menjadi bias. Karena baik menurut saudara belum tentu baik menurut kita. Kalau saudara ketemu pecandu narkoba, lalu saudara kasih narkoba kepada dia, saudara dibilang baik gak? Baik. Tapi kalau ketemu polisi, gak baik. Jadi baik akhirnya bias, saudara. Mana baik menurut saudara, mana baik menurut saya. Dan di mata Allah saudara gak benar. Di mata Allah saudara gak baik. Lalu kita lanjutkan di ayat yang ke-8 dari Roma yang 5 tadi. Akan tetapi Allah menunjukkan apa? Kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, kata berdosa di situ saudara mengandung apa? Ketika saudara masih belum benar, ketika saudara masih belum baik. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya. Menunjukkan kasih-Nya lewat apa? Memberikan anak yang tunggal satu-satunya mati di atas kayu salib buat kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada siapa? Orang yang gak baik, orang yang gak benar. Saudara mungkin di sini gak bercerita, tapi saya tahu ada beberapa di antara saudara yang punya pengalaman gak baik sama orang. Mungkin saudara pernah ditipu, mungkin saudara pernah dikhianatin. Coba saudara kalau ketemu orang yang pernah tipu saudara mau gak kasih dia uang lagi? Atau saudara kasih anak saudara sekalian, "Ini anak saya buat kamu." Gak mungkin. Kita ini di mata Allah udah gak baik, banyak utang, gak bener, wah pokoknya kacau lah saudara. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Kok bisa? Karena tadi saya bilang orang yang jatuh cinta susah dibilangin. Makanya kata Agnes Mo, cinta itu tidak ada. Ini pada tahu semua lagunya ya. Pernah nyanyiin ya semuanya. Agnes Monica bilang cinta itu nggak ada logika. Benar. Emang nggak ada logikanya. Coba ibu-ibu yang pernah hamil. Ibu-ibu udah langsung jatuh cinta sama janin di dalam kandungan, padahal belum lihat, belum berprestasi, dia belum menghasilkan ranking 1 loh. Dia belum bisa lu beresin kamarnya sendiri, tapi ibu-ibu udah jatuh cinta sama yang ada di dalam. Ini namanya cinta itu tidak ada gak ada logika. Udah gitu gak ada logikanya. Dari mulai Mesya masih kecil, Liliana sampai sekarang Ezra, tiap kali gitu ya, langsung istri saya tahu, ngompol. Tahu dari mana ngompol? Kan hanya ibu katanya yang bisa. Oh ini lapar. Dia nggak ngomong loh. Dia nggak ngomong lapar. Saya 2 hari lalu berkunjung ke rumah Pendeta Joel ya, untuk mendukung Pendeta Joel. Saya baru share-nya di grup pastoral saja. Ya, saya share kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita juga terus dukung doa. Ya. Jadi hari Minggu kemarin, hari Sabtu yang tanggal 30 Maret itu menjelang Lebaran, jadi malam takbiran. Jadi istrinya itu Aka itu merasakan sakit kepala yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Lalu dibawalah ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit, tensinya itu 200/120 dan usia kandungan 7 bulan, saudara, 27 minggu. Nah biasanya kan kalau ibu lagi hamil suka tekanan darahnya tinggi gitu kan. Nah menurut Pendeta Joel pikir ya biasa aja lah ya, mungkin dikasih obat, diinfus, sembuh, nanti kita pulang gitu kan. Tapi ternyata lanjut. Sampai akhirnya dokter kandungannya datang, kasih obat dan sebagainya. Lalu sekian jam kemudian dokternya itu WhatsApp Pendeta Joel. Jadi Pendeta Joel udah baik banget nih dokternya, udah mau libur datang, terus 2 kali lagi sehari. Nah tapi kali ini Pendeta Joel diminta datang ke rumah sakit. Udah nyampe datang rumah sakit, dibilang bahwa hari ini juga anak kamu harus lahir. Ini nggak tahu apa nih semua nih, serba serba apa ya bahasanya ya. Namanya dokter kan supaya orang nggak panik harus dibahasainnya kan semuanya kayak normal-normal aja. Jadi ini harus lahiran, ya harus lahiran. Oh gitu. Pendeta Joel datang ke istrinya, sayang ini bayinya harus lahir. Hah?
Habis lahir, datang ke rumah sakit pikir cuma buat nurunin tekanan darah, tau-tau buat lahiran. 27 minggu. Saya juga nggak tahu, saya dikasih taunya tuh pas udah lahiran, ya. Singkat cerita, tanggal 31 Maret itu Bapak Ibu sekalian, udah mulai mau proses untuk sesarnya. 30 Maret itu udah mulai proses sesarnya, ya. Diproses semua, disiapin semua, lalu 31 Maret Pendeta Joel itu ibadah kan? Hari Minggu itu ibadah. Saya bilang iya, beberapa ada yang ibadah dari jemaat GB Live di Fatmawati. Tapi Bapak Ibu yang ibadah Fatmawati kan nggak ada lihat Pendeta Joel kan? Jadi semua khotbah digantiin karena Pendeta Joel itu standby di rumah sakit. Jadi dia mulai bilang kepada orang gereja, tolong dukung doa. Dan ternyata Pendeta Joel ini tidak pernah minta doa ke siapapun. Jadi paniklah seisi gereja. Baru kali ini seorang Joel Berhito minta doa. Wah, panik semua. Oh, ada apa ini? Semua nangis. Gitu. Padahal menurut Pendeta Joel, dia cuma biasa aja, cuma minta doa doang. Dia temenin istrinya, singkat cerita lahir anaknya lahir, istrinya selamat gitu ya. Baru dokter sama suster kasih tahu. Sebetulnya, dia kasih tanda gini dulu, dikasih obat apa semua, terus dibilang, kalau mau muntah ngomong. Dan berapa jam kemudian ditanya, udah mual belum? Belum. Terus sampai pas jam keberapa si Aka bilang, istrinya Pendeta Joel namanya kan Pasca, dipanggilnya Aka. Aka bilang, aku mau muntah. Itu menurut Pendeta Joel, semua perawat langsung panik. Dokter gue panik, langsung bawa ke kamar tindakan. Dan singkat cerita lahiran. Pas sudah semua lahiran baru kasih tahu. Jadi kalau habis muntah itu proses berikutnya adalah apa? Kejang-kejang. Dan kalau udah kejang-kejang bisa ujungnya lewat. Jadi ternyata dokter di rumah sakit Pondok Indah itu dibikin dua skenario. Kalau muntahnya seperti apa atau mualnya seperti apa, itu tidak belok ke kiri ke kamar operasi, tapi belok ke kanan ke ICU. Jadi ICU udah disiapin, kamar operasi udah disiapin. Gitu. Dan ternyata kondisi Aka hari itu adalah sudah di dalam titik kritis. Jadi Akanya tidak tahu, Pendeta Joel yang tidak tahu. Jadi singkat cerita, udah berlanjut semua aman. Aka pulang, sekarang bayinya masih di NICU. Ya, masih di NICU karena puji Tuhan jari, tangan, kaki semua lengkap. Telinga ada, mata ada, hidung semua ya. Dicekkan ya, jantung katanya udah oke. Sekarang tinggal paru-paru. Karena 7 bulan kan? 7 bulan. Ya walaupun orang bilang 7 bulan tua ya. Kalau 8 bulan balik muda lagi gitu kan. Nah, singkat cerita saya bilang kita doa. Terus Pendeta Joel hari Jumat kemarin itu ngurus dokter gitulah. Pokoknya kita GB Live, kita juga saya langsung ada memberikan berkat lah buat Pendeta Joel dan keluarga. Terus saya bilang saya mau ke rumah. Pas dalam perjalanan mau ke rumah tuh saya bilang sama Pak Erwin, siapin perjamuan kudus gitu kan, karena Pendeta Joel bilang, kan dia panggil saya Kak gitu ya, Kak boleh gak nanti perjamuan? Oh ya boleh. Jadi dia berdua sama istrinya aja di rumah, 2 anaknya dititip yang satu dititip omah yang mana, satu dititip omah yang mana gitu ya. Jadi saya datang nyampe rumah, saya bilang sama Pak Erwin, siapin perjamuan. Pak Erwin tanya perjamuannya berapa Pak? Siapin 20. Padahal kan harusnya perjamuan cuma saya, istri, Ezra, Pendeta Joel, istri gitu ya. Jadi 5 orang kan hitungannya. Saya bilang siapin 20. Nah saya berkunjung, kita ngobrol, dengerin ceritanya. Serem juga. Terus kasih lihat videonya apa semua kan. Karena saya pernah punya kawan yang istrinya itu meninggal. Sesar meninggal kenapa? Karena tekanan darah tinggi. Jadi kan itu ada darah yang keluar gitu kan. Tapi karena tekanan darahnya tinggi jadi kayak pendarahan. Dan akhirnya nggak selesai. 8 jam pendarahan, habis darah, mati. Dan kemungkinan
AK tuh harusnya kemarin kayak begitu, tapi karena nggak tahu, AK-nya nggak tahu, pendeta Joel nggak tahu, dan nggak tahu bahwa itu kritis, jadi semuanya fine aja. Dan kita dengerin ceritanya apa semua, wah ngeri juga gitu ya. Udah singkat cerita, oke kita mau perjamuan, tapi kita pendeta Joel pesenin makan malam dulu buat saya dan keluarga. Nggak lama, Toto datang, orang-orang gereja, nggak diundang, Toto datang, tok. Siapa? Kata pendeta, datang si ini datang. Saya bilang sama pendeta Joel, tuh lihat tuh, gua tuh bawa perjamuan, tahu nggak berapa? 20. Wah pas banget ya kak. Ini udah kayak bikin ibadah kita nih. Rame yang datang, rumah itu malam itu rame. Nah poin saya cerita ini adalah saudara, pendeta Joel tuh udah punya anak, Gel, cewek, kedua Res, ya. Ini yang ketiga, namanya Reina Elena Berhitu. Yang 7 bulan ini nih, cewek nih. Biar kata punya 3 anak, yakin saya, dia gak akan lepaskan buat siapapun. Saudara juga sama pasti. Sekarang saya mau ajak kita merenung, Bapak Ibu sekalian, betapa cintanya Tuhan terhadap semua manusia, bukan cuma kita, terhadap semua manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu siapa? Semua. Mau yang percaya, nggak yang percaya, semua. Dan itu digambarkan di kitab Kidung Agung. Bagaimana sama seperti orang yang lagi jatuh cinta. Nggak bisa dibilangin. Seorang ibu yang mencintai anak yang lagi dikandung yang nggak bisa dibilangin. Pokoknya dia cinta aja, apapun yang terjadi, dia akan lindungin, dia akan jaga. Demikianlah cintanya Tuhan kepada kita. Walaupun kalau kita ditanya sebaliknya, bagaimana cintanya kita ke Tuhan? Wah, macam-macam. Sekarang lagi jadi apa nih, tren apa baru-baru ini yang belakangan selama masa Idul Fitri? Mualaf. Ya kan? Influencer, sosial media, ya kan? Lagi tren mualaf. Seolah-olah agama itu adalah hal yang murah. Seolah-olah dosa itu hanyalah disorientasi katanya. Dosa tuh, saya lagi dosa ini tuh karena saya mengalami disorientasi. Entah disorientasi apalah. Saya mau ingatkan kepada kita semua, ternyata dosa gak sesederhana itu Bapak Ibu sekalian. Anak-anak muda di tempat ini. Dosa di mata Allah adalah serius, saking seriusnya makanya dia utus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Nanti saya jelasin kenapa harus mati di atas salib. Saya jelasin nanti di Jumat Agung Bapak Ibu sekalian. Harus mati di atas kayu salib. Yang pada zaman itu saudara, nggak sama kayak zaman sekarang yang bisa jadi ornamen yang membanggakan. Mungkin jadi kalung, mungkin jadi cincin, mungkin jadi stiker di rumah saudara. Zaman itu kalau saudara pakai lambang ini, dijauhin saudara. Karena ini adalah lambang kutuk saudara. Ini diciptakan oleh pemerintahan Romawi pada zaman itu untuk menghukum seseorang yang paling hina karena melakukan kejahatan yang paling besar. Dan kita sama-sama tahu bahwa Yesus disalib bersama-sama 2 orang di kanan kirinya. Yesus ada di mana? Di tengah-tengah. Maksudnya apa Yesus ada di tengah-tengah? Yang paling jahat berarti saudara. Kalau kata orang Medan, ini ketuanya nih. Ini ketua penjahatnya saudara. Dan kita masih lihat kalau di lukisan-lukisan bagaimana Yesus disalib, cuma telanjang dada, pakai sehelai kain untuk tutupin ya kan auratnya saudara. Tapi kenyataannya nggak ada. Karena di dalam pemerintahan Romawi kalau orang hukum disalib, dia disalibnya telanjang. Ya disalibnya telanjang saudara. Disalibnya telanjang. Dan yang paling disiksa dari tiga-tiganya siapa? Ya Yesus. Kalau kita makin belajar tentang salib, serem loh saudara. Serem, sekarang kita gaya-gayaan keren, salib. Ya kan? Penyanyi-penyanyi yang katanya ngaku satanis pun pakai salib. Saking seriusnya sebuah dosa. Dosa bukan disorientasi saudara. Dosa memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah. Saudara dan saya akhirnya terhapus dari kitab kehidupan itu karena dosa. Saking seriusnya dosa ini, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, kalaupun saudara adalah satu-satunya sisa orang yang ada di dunia ini, Allah tetap akan utus Yesus mati di atas salib buat satu orang itu saudara. Kenapa? Karena saking seriusnya dosa saudara. Saya
dapat gambaran yang bagus banget. Bagaimana Allah mengasihi orang berdosa, tapi Allah membenci dosa. Itu sama seperti engkau punya orang yang engkau kasihi kena kanker. Kita benci gak sama kankernya? Benci. Tapi kita sayang gak sama orangnya? Sayang. Saya yakin semua ayah di tempat ini kalau lihat anak sakit, saya juga begitu walaupun saya pendeta ya. Tapi kalau lihat anak sakit doanya gini loh, biar saya aja yang sakit Tuhan, pindahin penyakitnya, biar dia sembuh, saya yang sakit. Itu yang terjadi di atas salib. Yesus yang menderita supaya saudara diberkati Tuhan. Yesus yang sakit supaya oleh bilur-bilurnya kamu yang sakit menjadi sembuh. Yesus yang dipermalukan di atas kayu salib supaya saudara dan saya dimuliakan. Bahkan dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya saudara dan saya tidak akan pernah ditinggalkan. Tapi malah kita yang tinggalin Tuhan. Demi jabatan lah, demi cinta lah, demi apapun lah, tinggalin Yesus. Saya harap semua yang ada di GB Live ini, engkau betapa mengerti cintanya Tuhan sama saudara. Saya sekarang lagi sering nontonin kesaksian anak-anak Tuhan yang bertobat di penjara, saudara. Jadi mereka bertobatnya di dalam penjara. Ini tapi kejadiannya di luar negeri ya. Bagus-bagus loh saudara. Bagus-bagus. Bagus-bagusnya itu apa saudara? Nggak ada di antara mereka bahkan mikir dengan mujizat Tuhan mereka bebas. Enggak. Mereka cuma tiap hari minta supaya Tuhan memberkati mereka dengan pewahyuan yang lebih besar lagi. Mereka pengen kenal Tuhan lebih dalam lagi. Sama juga sih, saya kalau khotbah di PD Lois yang ada di Bogor yang saya sering share buat saudara, saya kasih video buat saudara yang isinya tuh umur-umur 70, 80 tahun, 90 tahun. Sama, saya kalau ngelihat mereka juga saudara, nggak ada lagi tuh yang ngebahas pergumulan hidup lah. Yang mungkin kita pikir, ya mereka kan udah tua gitu kan, apalagi yang mau dikejar. Tapi kita pikir-pikir saudara ya, hidup kita nih jadi susah gara-gara jangan-jangan kita salah ngejar saudara. Kita ngejar hal yang salah. Sekarang kan dunia nih 2 hari terakhir ini saudara, dunia ini lagi bingung semuanya, lagi galau semuanya saudara. Gara-gara Presiden Trump bikin kebijakan. Ya, pengenaan tarif saudara. Ini lagi pusing nih. Vietnam udah mulai diketain ya kan. Prabowo Subianto udah kirim tim untuk melobi Amerika katanya. Ini lagi pusing semua satu negara saudara. Tadi pagi saya baca lagi Menteri Luar Negerinya Singapura itu bilang, ini kejadian pertama kali sejak 80 tahun seluruh bangsa-bangsa melakukan saling bekerja sama, dagang dan sebagainya. Ini keadaan yang sangat tidak pasti katanya. Ini krisis lah dan sebagainya dan sebagainya. Saya mau ingatkan sama saudara, itulah dunia. Gak usah heran, dulu juga udah terjadi. Karena Alkitab bilang, apa yang ada hari ini udah pernah ada. Dan akan ada lagi. Makanya ada yang berkata apa? Bahwa sejarah itu terus berulang. History repeat itself katanya. Tapi apapun yang dunia terjadi ini semuanya gara-gara apa saudara? Ya gara-gara terpisah dari Allah. Jangan sampai semua situasi ini akhirnya membuat kita lupa bahwa kita dikasihi Allah. Tadi dibilang lagu tadi kan, gak janjian, tapi lagunya pas banget juga sama khotbah. Bapa besar sungguh kasih setiamu. Tuhan setia sama kita saudara. Seperti Bapa sayang anak. Demikianlah engkau mengasihiku. Tuhan bilang, ada gak Bapa yang ngasih batu waktu anaknya minta roti? Gak ada. Saya yakin semua di sini bapak-bapak ya. Sesusah-susahnya Pak Edi nih, sesusah-susahnya Pak Hendri nih, waktu anaknya, Pak minta sari roti dong. Dia malah pergi ke ujung taman cari batu. Gak akan. Makanya katanya bapak-bapak tuh ya, biar kata gak ada kerjaan, dia tetap pakai baju rapi keluar rumah, seolah-olah dia kerja. Pokoknya dia putar otak gimana caranya anaknya bisa makan. Itu kata Alkitab bilang, itu bapak yang jahat aja bisa mikir gitu. Apalagi bapak di surga. Tepuk tangan dulu buat bapak di surga. 2025 ini saudara, mungkin terjadi krisis, mungkin terjadi kesulitan, tapi kita percaya
bahwa kita punya Bapa di surga yang mengutus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Bahkan ketika kita belum benar, kita belum baik. Apalagi sekarang, saudara udah di dalam rumahnya, saudara ada di dalam rumah Tuhan. Saya pasti percaya Tuhan pasti pelihara kita semua, saudara. Amin. Bilang kanan kirinya, Tuhan pelihara kamu. Amin, saudara. Betapa cintanya Tuhan. Saya tutup dengan ini, saudara. 2 hari ini saya juga nggak tahu, tiba-tiba itu terjadi, saudara ya. Saya posting juga di WA profil status saya. Biasanya kalau saya lagi nyetir mobil, Ezra tuh pasti duduk di tengah. Udah pasti dia duduk di tengah buat dia main-main pencet-pencet apalah gitu. Saya kaget dari 2 hari yang lalu sama kemarin, dia tuh sekarang lagi senang nyenderin dia punya kepala di bahu saya. Tapi bukan cuma nyender, tapi tangan kanannya tuh rangkul leher saya gitu. Jadi mama saya istri saya bilang, gitu kan. Saya bilang sama istri saya, foto. Jadi sekarang lagi tiap kali saya naik mobil dia begitu. Itu pas dia begitu ya, itu dalam hati saya gini loh. Apapun yang kamu minta, saya akan wujudin. Apapun yang perlu dilakuin, diusahain, saya akan wujudin. Kenapa kita nggak gitu sama Tuhan, saudara? Saya yakin, karena firman Tuhan berkata, saudara, kamu sekarang belum mendapatkan karena kamu belum minta. Mintalah, Alkitab katakan, supaya penuhlah sukacita. Mintalah, bukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yohanes katakan mintalah, supaya penuhlah sukacita. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau bangkitkan kembali kepada setiap kami kesadaran betapa Engkau mengasihi setiap kami Bapa. Buka mata hati kami senantiasa, biar kami bisa melihat betapa panjang dan lebarnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Kami juga bersepakat Bapa sesama tubuh Kristus. Kami juga berdoa memberkati Rain, Elena Berhitu. Engkau yang memberkati paru-parunya Bapa di dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati dokter, suster yang merawat dan semua alat-alat yang digunakan. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu ini Bapak Pendeta Joel dan seluruh keluarga anak-anak Bapak. Biar Engkau memperlihatkan juga kepada mereka Bapak betapa kasih setia-Mu, mujizat-Mu masih ada atas mereka Bapak di dalam nama Yesus. Amin juga Tuhan, memberkati Tuhan semua jemaat-Mu ini Bapak. Melewati Tuhan Yesus 2025 ini Bapak. Engkau yang memberi kami hikmat, Engkau yang menuntun kami Bapak. Engkau yang menuntun kami berjumpa dengan orang-orang yang tepat, ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat Tuhan. Biar di tengah krisis kami berbuah, di tengah krisis kami bertumbuh, di tengah krisis kami menabur, di tengah krisis kami pun menuai, di tengah krisis kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna, pemeliharaan Allah yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Angkat kedua belah tangan saudara. Pulanglah dengan membawa rahmat Tuhan, dengan membawa pewahyuan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan